Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya nyebut kita sama-sama. Tuhan selalu menolong. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Haleluya. Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Haleluya. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu
Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Engkau sudah memberkati kami. Engkau sudah menjaga kami. Engkau sudah melindungi kami sampai pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, hati kami terangkat naik mengucap syukur kepadamu karena kebaikan-Mu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami memperingati Tuhan hari Pentakosta, hari kecurahan Roh Kudus Tuhan. Kami pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar benar-benar kami jemaat GPDI pada mulia boleh menjadi jemaat yang tangguh, boleh menjadi jemaat yang kuat Tuhan, untuk menghadapi segala sesuatu percobaan yang terjadi di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, biar kami bisa menjadi berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk menyenangkan hati-Mu dengan pujian kami, karena kami yakin dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini dan siap memberkati ibadah kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, akan memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk di dalam pujian kita pada pagi hari ini. Api kemuliaan. Haleluya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu diri mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dan kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan. Haleluya. Kemuliaannya tercurah dari surga, memenuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan. Haleluya. Kemuliaannya tercurah dari surga, memenuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya jemput kita sama-sama bangkit. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman. Seperti rusa rindu sungai. Seperti rusa rindu Sungaimu jiwaku rindu Kaulah Tuhan hasrat hatiku ku rindu menyembah seperti rusa rindu. seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu engkau kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembahmu Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku kepadamu rohku berserah Kaulah Tuhan hasrat hatiku ku rindu menyembahmu katakan Yesus, Yesus, Yesus Yesus Kau berarti bagiku amin, haleluya. Yesus Yesus Kau segalanya bagiku Seperti rusa rindu. Haleluya. seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu Kaulah Tuhan hasrat hatiku ku rindu Engkau kekuatan dan perisaiku. Amin, haleluya. Engkau kekuatan dan perisaiku kepadamu rohku berserah Kaulah Tuhan hasrat hatiku
Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini Tuhan. Sebab kami mempunyai satu keyakinan bahwa di mana ada hadirat Tuhan, di sana Engkau mencurahkan segala berkat-berkat Tuhan. Dan kami dapat menikmati dan merasakan kuasa Tuhan. Roh Allah ada di tengah-tengah kami pada saat ini. Kami dapat menikmati berkat Tuhan dalam hidup kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kembali Engkau berbicara bagi kami semua. Urapi hamba-Mu, pakailah sesuai dengan kehendak Tuhan. Biar benar-benar kami dapat merasakan dan menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami mendengarkan firman Allah. Sehingga kebenaran firman Allah menjawab setiap permasalahan kami, melawat kami, menyatakan kuasa-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan. Segala gangguan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kuasa-Mu saja berkarya di tengah-tengah kami mendengarkan firman Tuhan. Dengan pengucapan syukur kami sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kita. Kembali kita bersyukur pada saat siang hari ini karena oleh kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan dalam rangka merayakan atau memperingati hari Pentakosta atau hari Pantekosta. Dan kita tentu bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh beribadah kepada Tuhan dan kita boleh melakukan satu kegiatan ibadah ini. Saya percaya semuanya karena kehendak Tuhan. Puji Tuhan, saya sudah katakan hari Minggu yang lalu bahwa kita akan belajar lagi pada kesempatan ini tentang sifat Allah yang ada di dalam Yesus Kristus. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa sifat Allah yang ada di dalam Yesus Kristus yang pertama adalah kekekalan. Jadi Yesus itu sudah ada sebelum Yohanes Pembaptis, sebelum Abraham, bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Dan dia juga dalam kekekalannya, dia yang awal dan yang akhir. Jadi ini adalah merupakan satu hal yang penting dalam kehidupan kita. Dan kesempatan ini kita akan memperhatikan bahwa ada sifat Yesus, ada sifat Allah di dalam Yesus Kristus, yaitu Yesus Kristus Maha Hadir atau omnipresent, ya. Yesus Kristus Maha Hadir atau omnipresent. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menyadari bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang Maha Hadir, mempunyai sifat Maha Hadir, maka kita akan memperhatikan ada beberapa ayat yang menunjukkan kehadiran Yesus. Dia ada di mana-mana. Dia ada di sorga dan juga dia ada di dalam dunia. Ya, ia berada di sorga sekalipun ia berada di bumi. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-13, ayat ini juga saya mau katakan bahwa sekaligus menjawab akan pengajaran mungkin di hari-hari ini. Ada mungkin yang berkata setiap saat naik turun sorga
Nah, ini ayat ini adalah merupakan salah satu jawaban buat kita supaya kita tidak terkecoh. Kalau penglihatan, ya, pewahyuan Allah tentang sorga, iya, banyak di dalam Alkitab yang diberikan penglihatan. Saya sudah berikan satu contoh beberapa waktu yang lalu. Kalau kita melihat, berarti kan dari jarak jauh diperlihatkan. Bukan kita berada di tempat itu. Sorga itu bagaimana? Memang dikasih lihat. Misalnya kita dari sini, kalau misalnya kita bisa melihat Monas, itu bisa kita lihat, tetapi kita tidak di Monas. Ya, jadi karena ayat ini juga memperlihatkan bahwa hanya satu orang yang bisa ada di sorga, yang bisa naik ke sorga dan juga bisa turun dari sorga. Ayatnya yang ke-13 di dalam Yohanes 3 dikatakan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu siapa? Anak manusia. Siapa anak manusia? Yesus Kristus. Dan ini satu-satunya orang yang pernah ada dalam dunia ini, yang ada di sorga, yang turun dari sorga dan bahkan naik ke sorga. Jadi kalau seandainya ada yang berkata dia naik turun ke sorga, ini jawabannya, nggak ada satupun selain Yesus Kristus. Amin. Ada haleluya, saudara. Sebab nanti saudara-saudara ada banyak perkembangan dunia ini, lalu kemudian muncul pengajaran-pengajaran. Kalau seandainya kita tidak punya modal iman, modal kebenaran yang sesungguhnya, maka kita gampang terpengaruh. Kenapa? Terjadi mujizat. Betul ya? Orang yang sakit disembuhkan. Nah, sekarang saudara-saudara kita perhatikan bahwa keberadaan Yesus yang maha hadir ini, saudara-saudara, Dia ada di sorga dan juga Dia ada di bumi, dan Dia bisa naik dan bisa turun ke dalam dunia ini. Dia bisa naik ke sorga dan bisa turun ke dalam dunia ini. Sehingga dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, itulah sebabnya saudara-saudara, Dia memberitahukan bahwa Dia akan pergi ke sorga, menyediakan tempat. Kalau tempat itu sudah tersedia, maka Dia akan kembali dan Dia akan membawa kita ke sana. Tidak ada satupun saudara-saudara yang dapat melakukan. Rasul Paulus pun pernah diangkat ke langit ketiga, atau melihat sesuatu, itu sorga. Dia merasakan satu kebahagiaan yang begitu hebat. Dia bangga, tetapi dia tidak menonjolkan dirinya. Oh, saya sudah pernah ke sana. Bahkan dia menggambarkan ada seseorang, padahal dia bicara tentang dirinya sendiri. Ada seseorang. Dengan kata lain, saudara-saudara, sebagai orang yang percaya pun tidak ada rasa kebanggaan kalau seandainya kita diizinkan oleh Tuhan menikmati kemuliaannya. Diri kita ini kalau seandainya mengalami hal-hal seperti ini, yang menjadi kebanggaan kita adalah apa? Bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan, bahwa kita diizinkan oleh Tuhan untuk menikmati kemuliaannya. Dan jangan sampai kita adakan saudara-saudara menonjolkan diri, wah saya sudah begini, saya sudah begitu. Tidak usahlah saudara-saudara ya.
Sebab ada ayat yang mengatakan segala sesuatu dari Dia, untuk Dia, kembalikan kepada Dia, kemuliaan hanya bagi Dia. Nanti Allah yang mempermuliakan kita, saudara-saudara. Di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-6, tidak ada satupun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jadi kalau seandainya jalan-jalan yang sudah diberitahukan oleh Yesus, lalu kemudian ada yang melangkahinya, itu bukan kebenaran. Sebab kebenaran harus melalui Yesus. Yesus bilang bahwa tidak ada satupun, dia akan berbicara kepada Nikodemus di dalam Injil Yohanes 3. Nikodemus berbicara, Yesus berbicara tentang sorga. Lalu kemudian dia katakan di dalam ayat yang ke-13 yang kita baca tadi, tidak ada satupun yang bisa datang, yang bisa naik, yang bisa turun dari sorga. Hanya satu orang, yaitu Yesus Kristus, yaitu anak manusia. Dan jalan itulah yang diberitahukan oleh Yesus di dalam Injil Yohanes 14 ayatnya yang ke-6 ini. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Puji Tuhan, saudara-saudara, ini mengawali di dalam Yesus Kristus Maha Hadir, ya, atau omnipresent. Ia berada di sorga sekalipun ia berada di bumi. Ya, di dalam Injil Yohanes 3 ayatnya yang ke-13 tadi. Lalu kemudian, dan berada di bumi ketika ia berada di sorga. Berada di bumi ketika ia berada di sorga. Di dalam Matius pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-20 dikatakan di sana, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Di dalam pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-20, di sana dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus mengatakan kepada mereka bahwa Dia akan menyertai. Itulah sebabnya di dalam ayat yang pertama kita baca tadi, bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, Dia ada di tengah-tengah mereka. Kita pada saat ini mendengarkan firman Allah, berbicara tentang kebenaran firman Allah. Saudara percaya enggak bahwa Dia hadir di tengah-tengah kita? Dia ada di tengah-tengah orang yang membicarakan tentang Dia. Nah, kalau Dia ada, saudara-saudara, apa yang menjadi kebutuhan kita? Apa yang menjadi pergumulan kita? Apa yang menjadi beban kita? Bukankah kita percaya kepada Yesus yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita? Apapun masalah kita, seberat apapun masalah kita, pujian awal tadi, sehelai rambut pun tidak akan jatuh kalau tidak seizin Tuhan. Amin. Haleluya, saudara.
Sehingga kalau kita menyadari akan hal ini, saudara-saudara, kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan menikmati kehadirannya, dan kita akan menikmati jawaban Tuhan dalam setiap masalah yang kita hadapi. Sebab selama kita ada di dalam dunia ini, kita tidak pernah terlepas atau belum terlepas dari masalah hidup. Siapa di sini yang sudah tidak punya masalah? Coba angkat tangan. Nggak ada ya? Semuanya ada masalah kan? Saudara yang bekerja, saudara yang berdagang, saudara yang berusaha, emang semuanya apa yang saudara pikirkan hari ini, misalnya saya mendapatkan hasil yang banyak satu hari 20 juta, kira-kira bisa tercapai target itu? Atau mungkin ketika kita buka toko, ketika kita buka usaha, ketika kita pergi bekerja, tidak maksimal yang kita harapkan. Itu masalah, saudara. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, kalau kita orang percaya kepada Dia, di mana kita meyakini keberadaan Allah itu, Dia ada bersama dengan kita, dan Dia pun tahu masalah yang kita hadapi, berseru kepada Dia, datang kepada Dia, sampaikan kepada Dia, Yesus, aku punya masalah ini yang sulit untuk diselesaikan. Nanti Dia selesaikan. Amin. Haleluya, saudara. Itulah sebabnya, saudara-saudara, kita mau mengandalkan Tuhan. Sebab ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan berkarya dalam hidup kita. Tetapi ketika kita mengandalkan manusia, manusia itu kan bisa diri kita sendiri, bisa orang lain. Maka di situ letak Tuhan mengundurkan diri untuk datang menolong kita. Amin. Sebab kehidupan kita di dalam dunia ini, saudara-saudara, adalah merupakan satu kehidupan yang benar-benar harus sekarang ini, tidak boleh tidak, kita harus betul-betul berharap. Itulah sebabnya saya sering kali katakan, kiranya Tuhan memberikan hikmat, pengertian kepada kita. Karena ada saudara-saudara yang karena mengeraskan hati menjadi batu kan, orang Israel. Jangan sampai seperti itu. Firman sudah datang, karena sudah menjadi batu, hatinya menjadi keras, diabaikan saja, lewat begitu saja. Padahal sebenarnya firman itu yang datang mungkin itu akan membuka celah untuk dia mendapatkan pertolongan, untuk dia mendapatkan jalan keluar dalam masalahnya. Tetapi karena sudah membatu, mau firman Tuhan yang keras pun mental. Tapi di sini nggak ada. Amin. Cuman satu orang. Haleluya, saudara. Kita punya hati yang lembut bagaikan tanah yang subur. Ketika ditabur oleh benih firman Allah, itu akan diterima, itu akan bertumbuh karena ditanam di tanah yang subur, di hati yang terbuka untuk Tuhan. Karena kita percaya bahwa Dia ada di dalam kehidupan kita, Dia ada di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan dikatakan, saudara-saudara, bukan hanya dalam satu perkumpulan, 2 atau 3 orang. Dikatakan di dalam ayat ini, Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Jadi bukan hanya menyertai di tempat-tempat tertentu, saudara-saudara. Itulah sebabnya komunikasi kita dengan Tuhan itu selalu ada. Sehingga benar-benar, saudara-saudara, ketika kita berhadapan dengan tantangan yang seberat apapun,
Kita punya Yesus yang selalu bersama dengan kita. Kekuatan Tuhan, siapa kira-kira saudara mau bandingkan dengan kekuatan dunia yang mana? Kita mau sandingkan dengan apa kira-kiranya Tuhan Yesus Kristus? Sehingga tidak heran saudara-saudara, seringkali muncul keraguan-raguan. Betul ya saudara ya? Betul apa betul saudara? Karena kan seringkali ini akal kita kan manusia tadi, seringkali tiba-tiba muncul, wah saya mau mengandalkan ini, saya kan bisa. Nah ini saudara-saudara seringkali menjebak kita. Jadi kita tidak berdaya sebenarnya, dibuat karena mengandalkan manusia ini. Tapi lagi-lagi saya mau katakan di sini nggak ada, amin. Kita semua mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara, karena kita tahu bahwa Dia bersama-sama dengan kita. Bukan saja kita berada di rumah atau di gereja, tetapi bahkan sampai kesudahan sampai kepada akhir zaman. Dia selalu ada bersama dengan kita. Jadi di rumah, di kantor, di kendaraan, di motor, berjalan kaki, Dia selalu bersama dengan kita. Amin. Puji Tuhan. Lalu ayat yang terakhir, saudara-saudara. Nah, di sini nanti saya akan menyinggung tentang Roh Kudus. Mungkin saudara berpikir ini hari Pantekosta, ini hari pencurahan Roh Kudus. Kenapa membawa firman ini? Tetapi saya akan menyinggung saudara-saudara, di mana karya Yesus itu diperankan atau dijalankan oleh Roh Kudus. Ya. Jadi Ia memenuhi segala sesuatu. Nah ini, Ia memenuhi segala sesuatu, tidak ada yang terkecuali. Saya sudah singgung tadi, masalah apapun, kalau kita datang kepada Tuhan, Dia pasti bereskan. Ya, di bagian yang terakhir, Ia memenuhi segala sesuatu. Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-23. Ini ayat yang menjadi fokus di dalam bagian ini, ya, di dalam Ia memenuhi segala sesuatu. Tetapi coba kita mundur dulu di dalam ayat yang ke berapa itu? 18. Coba ayat yang ke-18. Ya, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ayat 20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. 21. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. 23. Ini ayat yang tadi, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu.
Jadi Yesus akan memenuhi segala kebutuhan orang-orang percaya, jemaat Tuhan. Yesus tidak ada lagi sebagai manusia. Dia sudah berada di sorga. Yang ada apa, saudara-saudara? Yang ada adalah, tadi dikatakan betapa hebat. Ayatnya ke-19 tadi coba. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi kita punya kehebatan yang khusus, yang luar biasa, yang dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepada Dia. Kalau kita kembali kepada hari Pentakosta, hari yang ke-50 setelah Yesus mati, 40 hari kemudian Dia naik ke sorga. Dan sisanya 10 hari pergumulan orang percaya, anak-anak Tuhan di kamar loteng Yerusalem. Mereka berdoa. Ada kurang lebih yang masuk di dalam kamar loteng Yerusalem, ada kurang lebih 500 orang. Tetapi yang dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, berapa orang? Berapa? Tidak ada yang tahu. 100? 100? 20? 120 orang yang bertekun, yang taat, yang menantikan Roh Kudus dicurahkan, dan merekalah yang menerima Roh Kudus itu, saudara-saudara. Dan pada waktu mereka menerima Roh Kudus, kalau kita kembali memperhatikan bagaimana kuasa itu berkarya, bagaimana seseorang yang dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, dia menjalani sesuai dengan kehendak Allah. Dia dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus. Bayangan saja bisa menyembuhkan orang yang sakit. Luar biasa enggak? Itulah sebabnya kenapa selalu, bahkan beberapa minggu yang lalu, beberapa kali hari Minggu, kita belajar tentang Roh Kudus, saudara-saudara. Ini sangat penting. Sudahkah saudara praktekkan di rumah saudara? Sudahkah saudara merasa bahwa Roh Kudus ini sangat penting, dan kita meneladani, mencontohi bagaimana karya Roh Kudus? Pada awal mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, mujizat terjadi, iman mereka begitu hebat, begitu kuat. Mulut mereka, perkataan mereka mengandung kuasa yang luar biasa. Dan itu perlu kita miliki, amin, saudara-saudara. Karena secara tubuh sekali lagi Yesus tidak ada, dan Dia meninggalkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan menyertai kita. Roh Kuduslah yang akan menuntun kita. Roh Kuduslah yang akan memampukan kita. Roh Kuduslah yang akan mengangkat iman percaya kita dan membawa kita supaya kita benar-benar menikmati apa yang dikatakan oleh firman Allah di dalam ayatnya yang ke-23. Segala sesuatu, semuanya Tuhan bisa berikan. Coba kita lihat lagi ayat yang ke-23 dalam Efesus 1 tadi. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Semuanya sudah terpenuhi yang ada di sini. Keluarganya aman semua. Anak-anak, orang tua, papa, mama,
dan lain sebagainya, semuanya kayaknya lihatnya semuanya enak. Atau mungkin masih ada yang kurang. Kalau masih ada yang kurang, maka dia akan memenuhi segala sesuatu. Dia akan penuhi apa yang kita anggap kurang di dalam hidup kita. Asalkan kita andalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Betapa hebat kuasanya bagi orang yang percaya. Jadi orang yang tidak percaya tidak akan menikmati kehebatan Roh Kudus. Haleluya, saudara. Kalau berbicara tentang percaya, saudara-saudara, ini merupakan satu keyakinan yang harus dimiliki oleh kita semua. Harus, saudara-saudara. Jangan sampai enggak. Sebab kalau tidak, kita akan gampang terpengaruh. Kita melihat yang di tempat di luar sana lebih menguntungkan, kita akan tertarik dan kita akan ikuti. Tetapi percaya kepada Tuhan, saudara-saudara, walaupun kita harus melalui proses, tetapi kalau kita percaya kepada Dia, kehidupan jemaat mula-mula adalah kehidupan yang menjadi contoh buat orang yang percaya, yang kurang ditambahkan oleh orang, dicukupkan oleh orang yang berkecukupan. Dan itu harus terjadi. Hati itu harus terjadi. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Roh Kudus. Haleluya. Kalau kita sendiri kan, kita merasa kita sudah cukup, yang lain biarin aja. Siapa suruh dia kurang? Iya kan? Tetapi ini adalah merupakan satu sikap yang Tuhan akan munculkan kepada orang yang percaya. Sebab kenapa? Firman Allah katakan, di akhir zaman ini kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, akan berkurang. Tetapi puji Tuhan, kasih orang percaya akan terus bertambah, bertambah sampai sempurna sesuai dengan yang ditargetkan oleh Yesus dalam hidup kita. Sesuai dengan kasih yang Tuhan Yesus berikan. Karena kita mau jadi sama seperti Yesus, bukan? Dan inilah yang menjadi kekuatan kita, saudara-saudara. Inilah yang akan membawa kita supaya benar-benar kita dapat menyadari bahwa saya ini adalah anak Tuhan. Saya ini adalah orang percaya. Kalau kita percaya, lagi-lagi saya mau katakan, kita akan mempunyai kesanggupan untuk melakukan kebenaran firman Allah. Amin, saudara. Saya kasih contoh, misalnya kita percaya kepada bos kita. Kita kalau bekerja, kita perlu percaya kepada bos kita. Kenapa kita percaya kepada bos kita? Karena kita tahu setiap bulan dia kasih gaji kepada kita. Dia akan mencukupkan apa yang kita kerjakan. Dan kalau kita melakukan pekerjaan yang lebih lagi, yang lebih baik lagi di pemandangan bos, dia akan memperhatikan kita lebih lagi. Dan kita punya Tuhan yang sangat memperhatikan kita, saudara-saudara. Kita punya Allah, kita punya Yesus yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau di kantor saja kita bekerja dengan orang lain, kita perlu mengerjakan semuanya. Kalau perlu yang sebenarnya bukan pekerjaan kita, tetapi kalau itu bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Tetapi kita harus ingat bahwa jangan hanya di depan bos kita bekerja. Kan ada yang seperti itu, kalau ada bos, kerjanya wah,
Kasih lihat bos bahwa dia adalah seorang pekerja keras. Semuanya dia kerjain. Kalau bosnya nggak ada, mau bekerja atau duduk-duduk aja. Tahu-tahu kalau sekarang kan teknologi yang canggih, tahu-tahu semua ruangan sudah dipasang CCTV. Nanti bosnya lihat, nah si ini duduk-duduk doang, tidak bisa bekerja. Kalau ada saya dia rajin, kalau nggak ada dia duduk-duduk aja, dia malas. Nah bagaimana kita dengan Tuhan, saudara-saudara? Kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, amin. Dan kita mau melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Karena dia tahu, kalau kita melakukan, dia akan pasti menolong kita. Dia akan pasti membela kita. Dan minggu yang lalu disinggung, dia adalah penasehat ajaib. Ya. Dan dia akan terus melihat, memperhatikan kehidupan kita sampai kita menikmati segala sesuatu. Dia ya adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Lagi-lagi saya mau katakan, bukan karena kekuatan kita, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi penting sekali Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita minta saudara-saudara yang belum dipenuhkan dengan Roh Kudus, minta, Bapa, penuhi saya dengan Roh Kudus. Saya membutuhkan Roh Kudus. Biar kuasa itu, kalau itu pernah terjadi di kamar loteng Yerusalem secara massal. Karena di dalam perjanjian yang lama, orang-orang yang hanya dipilih oleh Tuhan, dia diberikan atau dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tetapi di zaman perjanjian baru, Tuhan berikan dengan begitu melimpahnya, bahkan kepada sekian banyak orang, ratusan orang, dipenuhkan dengan Roh Kudus, dan mereka menikmati kuasa itu. Perjalanan hidup orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus itu akan nampak dalam tindakan dia, dalam tutur kata dia, dalam sikap dia. Nah, ini salah satu sikap Yesus, sikap Allah di dalam Yesus Kristus adalah dia adalah Allah yang maha hadir, ya, omnipresent. Dia adalah Allah yang maha hadir. Di sorga dia ada, di bumi pun dia ada. Tetapi bukan secara manusia lagi, tetapi rohnya yang ada di dalam dunia ini dan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri dan kita naikkan pujian. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, haleluya, haleluya. Roh Kudus yang manis, saya serahkan kepada Ibu Gembala. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus
Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Datang penuhiku, datang uratiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang uratiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Haleluya, saudara-saudara. Hari ini adalah hari pencurahan kuasa Roh Kudus. Kita tidak punya banyak waktu di rumah Tuhan karena keadaan. Tetapi banyak waktu yang dapat kita pakai pada saat kita berdoa, kita memohon kiranya Tuhan penuhkan kita dengan Roh Kudus-Nya. Karena saya minta saudara-saudara 5 menit saudara kita berlutut. Kita berlutut di hadapan Tuhan. Kita ambil waktu, buka hatimu dan biar izinkan Roh menjangkau, Roh menjamah saudara, Roh memenuhi kehidupan saudara pada saat ini. Kita berlutut bersama-sama. Kita nyanyikan nyanyian ini. Haleluya, Roh Kudus yang manis. Saudara, jangan sia-siakan waktu dan kesempatan ini. Pakai, minta Roh Kudus penuhi saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus yang manis, Amin, amin, amin. Haleluya. Datang ke atasku. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus yang manis. Haleluya, buka hatimu, buka hatimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus yang manis, penuhkan, penuhi kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Roh bekerjalah, bekerjalah. Haleluya, haleluya, haleluya. Datang ke atas. Buka hatimu saudara-saudara. Buka hatimu, hatimu, haleluya. Buka hatimu, buka mulutmu. Roh akan bekerja melalui bibir mulutmu. Roh akan bekerja melalui lidahmu. Sembah dia, sembah dia. Tinggikan dia, agungkan dia. Dia sanggup menolongmu. Haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 glory. Sembah dia, sembah dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 sembah dia, sembah dia.
sembah dia, sembah dia. Buka mulut saudara, tinggikan dia, agungkan dia. Roh bekerja, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 glory. Glory, 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 haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Glory, haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 glory. Irakata kaya malam, satara malam. Gerata siti tera kebuduan satara malam. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Datang menuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Amin, haleluya. Datang penuhiku, datang urapiku, datang. Kita bangkit berdiri saudara-saudara. Kan ku Roh Kudus datang penuhiku. Haleluya. Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji-pujilah Engkau. Teruslah berkarya dalam hidup kami, Roh Kudus. Kami sangat membutuhkan Engkau. Kami bukan siapa-siapa tanpa dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kami tidak akan mampu bertahan di dalam hidup ini. Kami akan tidak kuat Tuhan tanpa pimpinan daripada Roh-Mu. Olehnya Tuhan terus bekerja, Roh terus bekerja dalam hidup kami. Penuhkan kami sampai penuh Tuhan, sampai melimpah dengan kuasa-Mu yang dahsyat itu. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh di hari-hari ini. Kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh secara rohani. Kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang dapat memuliakan Engkau di tengah-tengah dunia ini. Dan kami percaya berkat-berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Baik berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, Tuhan limpahkan atas hidup kami. Kami percaya kami tidak akan pernah kekurangan berkat. Karena kami punya Tuhan yang punya segala-galanya. Tuhan yang punya bumi dan langit serta isinya. Dan kami yakin Tuhan, kami dipelihara oleh Tuhan. Olehnya secara rohani, Tuhan lengkapi kami dengan Roh-Mu dan kebenaran-Mu.
Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami. Kami yakin dan percaya Tuhan pakai dia lebih heran lagi untuk hormat, kemuliaan, kebesaran bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tetap berdiri, kita akan ketemu lagi hari Minggu depan di jam yang sama. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Kita akan sebentar pulang, kita nyanyikan lagu doa kita sebelum kita pulang. Doa Yabes. Kiranya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Inilah yang menjadi keyakinan kami di hadapan Tuhan. Kami pasti dilindungi oleh Tuhan. Kami pasti diberkati oleh Tuhan. Kami pasti mengalami pertolongan Tuhan. Dijauhkan dari mara bahaya malapetaka. Dijauhkan dari segala sakit penyakit apapun. Bapa, terima kasih. Kami mengagungkan akan kebesaran kasih-Mu, kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Karena Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau selalu menyatakan kuasa dan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam ibadah kami yakin Engkau sudah berkati kami. Engkau sudah menyatakan kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami semua. Biar kiranya Roh Kudus akan terus ada dan memenuhi kami semua yang ada, Tuhan Yesus. Karena kami hanya ingin mengandalkan Engkau dalam segala perkara. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Memberkati hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang sudah melayani di sepanjang ibadah ini. Memberkati semua korban persembahan yang diberikan dalam bentuk apapun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya diberkati Tuhan. Menyerahkan lagi ke dalam tangan Tuhan buat semua aktivitas kami. Baik dalam pelayanan kami, baik dalam usaha pekerjaan mata pencarian kami. Kami taruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan lindungi kami semua. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Dimanapun kami pergi dan berada, dihindarkan, dijauhkan dari mara bahaya celaka, dijauhkan dari segala macam sakit penyakit, virus corona, virus apapun, dihancurkan oleh kuasa Tuhan. Sehingga dalam aktivitas kami ditolong Tuhan, disertai Tuhan, dan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan buat seluruh keluarga, seluruh jemaat, saudara-saudara kami yang tidak bersama dengan kami. Kalau mereka dalam keadaan sakit, Bapa, ulurkan tangan-Mu dan menjamah mereka. Sembuhkan, pulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka boleh mengalami jamahan tangan Tuhan. Di dalamnya Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami tetap berdoa buat bangsa, negara, dan pemerintah yang ada di Indonesia. Berkatilah bangsa kami ini, pulihkan bangsa kami ini, jamalah bangsa kami ini, dan bahkan selamatkanlah bangsa kami ini. Dan biar di dalam bangsa kami dapat menikmati kuasa Tuhan, karya Tuhan bekerja, dan kami boleh mendapatkan keamanan, ketenangan, kedamaian di dalam negara dan bangsa kami ini. Dan pemerintah yang ada diberikan hikmat kebijaksanaan agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya demi kepentingan semua masyarakat yang ada di negara dan bangsa ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami kembali pulang serta dalam perjalanan kami.
Jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tibakan dengan tidak satu kurang apa-apa. Terima kasih Bapa. Dan pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita, mulai pada saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dengan penuh ucapan syukur, kami sudah terima berkat-berkat dari Tuhan. Dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.